Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Malasari dari klaster I3A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah Network Programming 2, yaitu pada lab session 5, yaitu NetMiko dan YAML. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat dan mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko dan memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko. Nah, lalu di sini ada perbedaan antara Paramiko dan NetMiko. Kalau Paramiko ini umum digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Nah, lalu kalau NetMiko ini dia tuh dibangun di atas Paramiko gitu, yang dikhususkan untuk perangkat jaringan. Lalu kalau di Paramiko, dia ini nggak punya fitur khusus untuk perangkat jaringan. Jadi perintahnya harus diketik manual, output harus diparsing sendiri, seperti itu. Nah, lalu kalau NetMiko tersedia driver bawaan untuk berbagai perangkat jaringan. Lalu kalau NetMiko ini lebih fleksibel jika digunakan untuk mengakses server umum. Kalau NetMiko dia lebih ringkas untuk tugas-tugas yang terkait dengan perangkat jaringan. Lalu ini ada perbedaannya Paramiko versus NetMiko. Nah, kita bisa lihat di sini kayak yang udah dibilang di atas ini ya, kayak kalau Paramiko ini lebih ringkas gitu. Nah, ini kodenya, scriptnya ini lebih ringkas. Kita bisa bandingin dengan Paramiko versus NetMiko ini. Nah, ini ya nih, kodenya lebih ringkas NetMiko. Seperti ini. Nah, lalu pada exercise yang pertama, ini kita ini diminta untuk menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu yang sudah diinstal PNF dan syslog install. Lalu kita sudah memastikan kalau NIC kita ini telah dikonfigurasi dan memiliki IP address yang valid dan setiap perangkatnya. Lalu kita bisa konfigurasi SSH pada switch maupun router. Dan kita juga jangan lupa untuk mengaktifkan syslog sehingga perubahan konfigurasi tercatat. Nah, ini sudah kita lakukan pada minggu yang lalu ya. Lalu kita ada exercise yang kedua, yaitu konfigurasi switch router dan dengan NetMiko. Yang pertama, kita akan install NetMiko pada NIC. Nah, jadi kita install NetMiko ini menggunakan pip. Nah, kalau pip ini, kenapa sih dia pakai pip gitu? Nah, karena dia ini adalah library Python gitu. Ya, jadi untuk menginstal, untuk menguninstall juga, jadi pakai perintah pip. Pip install NetMiko. Nah, ini kita masih install. Nah, lalu kalau udah, setelah itu kita lihat langkah selanjutnya. Ini kita udah install ya. Nah, kita bakal membuat script Python dengan NetMiko dan Python 3.9 atau lebih. Nah, kita bikin script dengan nama netmiko.conf.py. Jadi untuk mengkonfigurasi switch, jadi kita bakal buat VLAN 10 di switch, dan untuk router kita bakal mengaktifkan interface loopback 0. Jadi kita ini ke NIC lagi. Kita bikin nano apa tadi? netmiko.conf.py. netmiko.conf.py. Nah, ini adalah tampilan nanonya ya. Nah, kita diminta untuk membuat VLAN 10 dan mengaktifkan interface loopback 0. Nah, mungkin kita ini bisa lihat di kode script yang sebelumnya yang kayak gini ya. Nanti ini kita tinggal tambahin aja konfigurasinya. Nah, saya udah ada scriptnya juga, yaitu ini netmiko.conf.py. Nah, mungkin saya copy aja ini karena saya udah ada juga. Nanti saya bakal jelasin bagian-bagiannya. Ini adalah netmiko.conf.py. Kita salin di sini, kita klik kanan aja. Nah, oke. Nah, jadi untuk ini kita kan pakai library Paramiko ya. NetMiko, sorry. Nah, jadi di sini kita ini nanti
from netmiko import connect handler. Nah, jadi library import library netmiko untuk melakukan koneksi SSH ke perangkat jaringan. Lalu kita masukin daftar device-nya. Jadi untuk perintahnya ini, untuk router kita bikin loopback 0 dengan IP address-nya 192, IP address-nya 10.10.10.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.255. Lalu kita hidupkan atau kita no shutdown. Lalu setelah itu ini daftar perintah konfigurasi untuk switch. Nah, ini membuat VLAN 10, name VLAN-nya 10 dan kita keluarkan. Lalu kita informasi koneksi ke router. Nah, jadi ini kita bisa lihat router infonya. Device type-nya ini Cisco iOS, device type-nya router. Hostnya ini 192.168.1.1, username-nya admin, password-nya admin123, dan ini untuk mode masuk ke mode privilege-nya itu admin123 juga. Dan kita kasih waktunya 10 detik. Exit time-nya 10. Nah, lalu setelah itu ini informasi koneksi router switch-nya. Sama ya kayak di router, cuma beda IP aja. Kalau untuk IP-nya switch ini 192.168.1.10. Lalu kita masuk ke bagian konfigurasi router. Nah, kita bisa lihat di sini, ini bakal buka koneksi SSH ke router dulu. Lalu masuk ke mode enable atau privilege. Lalu kita mengirimkan daftar perintah yang akan dikonfigurasi. Lalu menyimpan konfigurasinya ke memori atau write memory atau copy running config startup config. Lalu ini menangkap error jika koneksi atau konfigurasinya gagal. Lalu selanjutnya ini bagian konfigurasi switch juga. Ini sama aja kayak ngebuka koneksi SSH ke switch, mengirimkan daftar perintah konfigurasinya, bakal ngeprint output konfigurasi switch, dan menyimpan konfigurasi switch-nya. Dan sama aja menangkap error jika terjadi kegagalan. Nah, mungkin langsung bisa kita save aja. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kita lihat langkah selanjutnya. Oke, ini langsung saja kita jalankan ya, udah bisa kita jalanin. Python. Oh, sebelum itu kita coba koneksinya dulu. 192.168.1.1. Oke, bisa untuk router. Ini sebenarnya untuk memastikan aja sih biar dia nggak gagal. Untuk switch, host unreachable. Kita coba lihat untuk IP switch-nya, apakah dia ini up atau down. Kita exit dulu. Lalu kita show IP interface brief. Ternyata ini statusnya nggak aktif ya. Jadi dia nggak bisa ke ping. Mungkin bisa kita coba aktifin dulu. Interface VLAN 1 no shutdown. Nah, ini udah WR, lalu kita cek lagi show IP interface brief. Nah, ini udah up statusnya. Kita coba ping lagi lewat NIC 92.1.1.10. Oke, bisa ya. Jadi kesalahannya tadi karena ininya nggak aktif atau lagi dianya down gitu. Nah, kalau udah kita lihat ini kita ada ya netmiko.py, mungkin bisa langsung aja kita jalanin. Python 3 netmiko.conf.py, enter. Nah, ini bisa nih
Jadi kita bisa lihat di sini, dia ini bikin output konfigurasi router. Masukkan konfigurasi terminal, lalu dia bikin interface loopback 0, IP address-nya, dan ini dihidupkan oleh dia dan di exit, lalu output save config router root memory, lalu ini udah output konfigurasi switch. Kita bisa lihat di sini dia bikin VLAN 10, name VLAN 10, exit and root memory. Kita coba lihat di switch-nya. Kita lihat di switch, kita bisa lihat show VLAN. Oke, ini udah ada VLAN 10-nya nih. Aktif juga ya statusnya. Di portnya dia Ethernet 0/2. Baik, selanjutnya kita bisa lihat untuk di router apakah loopback 0-nya ini udah ada. Kita show IP interface brief. Nah, ini untuk loopback 0-nya udah ada, IP address-nya dan statusnya udah up juga. 0.10.10.10.1. Oke, untuk exercise 2 ini udah. Kita selanjutnya ini introduction to YAML. Jadi YAML ini adalah format data yang human readable, digunakan dalam network automation seperti di Ansible. Bisa dibaca dan ditulis juga. Nah, lalu YAML ini mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automation tools. Kita bisa lihat di sini YAML structure-nya. Dan ini YAML face JSON, ini YAML, ini JSON ya, lebih ringkas yang YAML ya daripada yang JSON ini. Nah, jadi ini YAML in Python. Jadi ini untuk membaca dan memparsing file YAML pada program Python menggunakan library PyYAML. Ini contoh kodenya. Lalu kita ke exercise yang ketiga, yaitu menyimpan informasi router dalam file YAML. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah file devices.yaml berisi informasi utama dari router yang di bawah ini. Jadi untuk IP-nya ini untuk IP router, username kita, password kita, dan password untuk masuk ke mode privilege-nya. Kita bikin devices.yaml, kita nano devices. Oke. Loading dulu. Ini lalu kita bikin kayak gini ya, device tab-nya IP, username, password, dan password secret-nya. Ini saya udah buat di sini. Nah, ini jadi namanya ini router 1, nama device-nya. Ini udah copy aja. Mohon maaf apabila kok saya berisik karena masih banyak orang juga, rame. Kita copy aja. Nah, lalu kita save. Nah, kalau udah, selanjutnya kita membuat script Python untuk mengakses router menggunakan file YAML dan mengirimkan sebuah perintah sederhana. Nah, lalu ini kita import YAML from netbeko import connect handler. Kita pakai kode ini untuk menampilkan output
show IP interface brief. Nah, ini kita kodenya ini kalau kita copy aja, sama saya udah copy juga, yaitu di sini import YAML ini. Nah, ini kita Ctrl C, kita salin aja ya. Lalu kita ke NIC, kita bikin nano YAML conf.py ya. YAML conf.py kita buat di sini, kita enter, kita klik kanan aja. Nah, sini kayak gini. Loh, ini yang ini nggak copy. Astagfirullah. Ini tambahin juga ya di sini. Ini harus ke copy juga. Nah, jadi ini baca file YAML yang berisi informasi perangkatnya, memori koneksi perangkat, lalu mengambil perangkat pertama. Lalu mengambil perangkat pertama dalam daftar devices dari file YAML. Nah, ini kita masuk ke mode X privilege-nya, lalu mengirimkan perintah ke perangkatnya, yaitu show IP interface brief. Lalu kita menutup koneksi SSH-nya. Lalu kita Ctrl O, enter. Nah, kita bisa jalanin, yaitu Python 3 YAML nge-lag. Oke, kita ulangin aja. Python 3 YAML conf.py. Ada kesalahan. Baik, di sini saya akan lanjutin ya. Di sini jadi yang salah. Mungkin kita bisa lagi ke filenya atau scriptnya. Nah, jadi kita ke yang devices. Karena yang salah di ini saya itu kelupaan untuk memberi underscore. Nah, harusnya ini tuh dikasih underscore, jadi dia kayak nggak spasi gitu. Lalu kita coba jalanin lagi, nano Python 3 ya. Nah, saya yang salah juga. Jadi ini untuk nggak usah diikutin. Oke, ini udah keluar. Jadi outputnya tadi kita kan diminta untuk show IP interface brief ya. Nah, jadi ini adalah outputnya seperti itu. Lanjut, ini udah jadi yang exercise 3. Lalu exercise 4, konfigurasi seluruh perangkat di dalam file YAML. Jadi kita bakal tambahkan informasi perangkat switch pada file .yaml. Lalu modifikasi YAML conf.py pada exercise sebelumnya sedemikian sehingga semua perangkat yang terdaftar pada file YAML dapat dikonfigurasi. Jadi kita bakal aktifin interface loopback 1 dan di switch kita aktifin membuat VLAN 100. Oke, udah. Tugas kita untuk ini yaitu kita tambahin aja, kita hapus. Untuk di sini ini tuh kita bisa pilih yang sintaksnya ini
YAML ya di sini. Jadi nanti dia seperti ini tampilannya. Nah, ini YAML. Ini kita copy aja. Kita enter. Lalu ini kita kasih underscore, jangan lupa. Lalu IP-nya, nah seperti ini. Lalu kita copy aja, kita masuk ke device.yaml. Ini isinya, oke. Nah, ini kita tambahin di sini. Oke. Kita simpen. Oke, ini untuk nambahin device switch-nya udah ya. Coba ulangi lagi. Kita coba lihat lagi. Oke, ini udah, kita save. Nah, kalau udah, ini kita udah bikin buat switch-nya. Kita ke modifikasi YAML conf.py. Berarti kita masuk ke YAML conf.py. YAML conf.py. Jadi di sini kita bakal buat loopback 1 dan switch-nya VLAN 100. Nah, jadi ini kita modifikasi kode yang ini ya. Nah, jadi ini saya udah ada kodenya juga atau scriptnya. Nah, ini setelah dimodifikasi, nah ini kodenya. Mungkin saya copy aja dulu. Lalu kita lanjut ke sini, kita masuk ini. Nah, yang ini mungkin biarin lebih enak ya. Saya hapusin aja ya. Sebentar. Nah, oke, kita lanjut dulu. Ini yang dihapus dari ini. Nah, di sini kita hapus aja. Nah, lalu kita copy ulang aja ya, biarin enak. Kita copy dari sini. Oke. Nah, jadi nanti di sini ini kita masukin perintahnya, kita bakal konfigurasi loopback 1, ini IP address-nya. Oh, IP address ini kita ganti. Loopback-nya jadi
itu satu aja. Lalu kita aktifin. Untuk switchnya kita bikin VLAN 100. Ini sama aja yang kayak tadi, kayak melakukan koneksi dan konfigurasi ke setiap perangkat di file YAML, melakukan loop atau melakukan iterasi untuk setiap perangkat, ambil IP yang sedang dikonfigurasi, membuat koneksi SSH-nya, dan untuk memberikan konfigurasi berdasarkan IP perangkat. Jika IP cocok dengan router, maka dia akan mengkonfigurasi router. Jika bukan router, maka dia adalah switch. Lalu memberikan hasil output konfigurasi dan menyimpan konfigurasi perangkat, yaitu root memory. Nah, ini ada exception-nya juga, yaitu menangani error jika terjadi kesalahan atau konfigurasi pada perangkat. Kita save. Lalu kita coba jalanin Python 3 YAML config.py. Oke, ini menghubungkan ke IP router ya ini. Oke, ini udah. Ini untuk switch-nya buat VLAN 100 dan routernya bikin loopback 1. Seperti itu. Kita mungkin bisa lihat di switch, yaitu show VLAN 100. Nah, ini udah ada nih VLAN 100 nih. Oke, udah aktif juga. Lalu ke router, coba show IP interface brief. Oke, loopback satunya juga udah ada dan statusnya juga udah up. Nah, ini oke, udah semua ya pada lab 5 ini. Kalau udah mungkin saya akhiri. Terima kasih. Saya cukupkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.